Deyot sama God. Kali ini kita akan sedikit berteori mengenai Red Suite milik Sanji. Apakah Haki Ken Busuku tidak bisa mendeteksinya? Diikuti juga dengan beberapa panel menarik yang ada di One Piece chapter 988 kemarin. Teori ini dikirim oleh salah satu subscriber Tamagon yang bernama Irham Taufik. Nah, jika kalian mempunyai teori ataupun unek-unek mengenai One Piece, silahkan kirim teori kalian ke email ini. Jika teori kalian terpilih nantinya untuk kita convert ke video, maka akan mendapatkan fee atau imbalan dari kerja sama kita nanti. Jadi, buruan kirim sebanyak-banyaknya teori kalian ke email Tamagon, oke? Ditunggu nakama. Jadi, kalian sudah siap? Oke, langsung saja. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Oke, pertama kita akan membahas mengenai Red Suite milik Sanji. Apakah kekuatan menghilang dari Red Suite Sanji dan Suke no Mi milik Shiryu tidak dapat dideteksi oleh Ken Busuku Haki? Di manga One Piece chapter terbaru, di panel di mana Sanji menyelamatkan Momonosuke dengan menggunakan kekuatan Red Suite-nya yaitu menghilang. Dan saat itu ada dua komandan tertinggi Beast Pirate. Mereka adalah King dan Queen yang saat itu sedang berada paling dekat dengan Momonosuke. Terlihat juga mereka tidak sadar dengan apa yang terjadi. Apakah ini menandakan mereka akan tidak dapat mendeteksi Sanji dengan menggunakan kekuatan menghilangnya? Baik, sebelum kita menarik kesimpulannya, mari kita analisa satu persatu teori ini. Pertama, kejadian di tempat pemandian. Saat itu, Sanji menggunakan kekuatan Red Suite-nya yaitu menghilang untuk mengintip perempuan mandi. Dan pada saat itu ada dua supernova, yaitu Basil Hawkins dan X-Drake. Tapi mereka juga tidak dapat mendeteksi keberadaan Sanji yang sudah lama berada di sana. Apakah mereka juga tidak memiliki Ken Busuku Haki? Memang sampai saat ini tidak diketahui mereka memiliki Ken Busuku Haki karena tidak ada bukti mereka menggunakannya. Namun menurut Bang Irham ini, sekelas supernova sepertinya memiliki Haki, meskipun itu hanya tingkat dasar. Nah, apalagi setelah time skip ini, Haki dimiliki banyak karakter-karakter baru yang bisa menggunakan Haki. Jadi terlepas dari jenis Haki yang bisa mereka kuasai berbeda setiap orangnya. Nah, ini memang harusnya dua orang supernova ini, Basil Hawkins dan X-Drake tersebut, menguasai Ken Busuku Haki. Lalu mengapa mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan Sanji? Nah, menurut Bang Hiram ini, jawabannya adalah karena untuk mendeteksi kekuatan menghilang milik Sanji atau Suke no Mi milik Shiryu, tidak bisa menggunakan Ken Busuku Haki biasa, melainkan pengguna Ken Busuku harus meningkatkan fokus yang lebih. Kemudian yang kedua adalah kejadian di Pulau Beehive. Di sini juga terlihat hal yang sama. Gekko Moria tidak bisa mendeteksi keberadaan Shiryu yang tiba-tiba datang dan menebas Moria dengan pedangnya. Di sini menurut Bang Irham juga sama, yaitu Gekko Moria seorang mantan Shichibukai dan buronan seharga 320 juta beli pastinya memiliki kekuatan Ken Busuku Haki meskipun itu hanya tingkat dasar. Jadi untuk kesimpulannya, tidak bisa menggunakan Ken Busuku Haki biasa, melainkan pengguna Ken Busuku harus meningkatkan fokus yang lebih. Lalu, mengapa kesemua teori ini berkesimpulan tidak bisa menggunakan Ken Busuku biasa, melainkan pengguna Ken Busuku harus meningkatkan fokus yang lebih? Jawabannya adalah di One Piece manga chapter 988, di mana di situ terlihat King mulai memfokuskan Ken Busuku Hakinya dan mengetahui keberadaan Sanji dan menyerangnya. Dan juga apabila Oda Sensei memunculkan kekuatan menghilang yang menurut Bang Hiram ini sangat menarik. Apabila bisa dideteksi dengan mudah oleh pengguna Ken Busuku Haki biasa, pasti tidak akan menarik lagi dan kekuatan itu akan terlihat seperti kekuatan yang biasa saja. Nah, jadi setelah semua yang kita bahas tadi, kita bisa tarik kesimpulan. Apakah Sanji dengan kekuatan Red Suite-nya bisa bertarung atau seimbang mengalahkan King? Kemungkinan ini tidak akan bisa. Nah, ada beberapa alasan yang menurut Bang Irham ini kemungkinan Sanji akan kewalahan atau tidak mungkin bisa melawan King sendiri. Pertama, King adalah komandan tertinggi bajak laut Beast Pirate. Sudah pasti nilai buronan dari King di atas dari Queen yang sudah dikonfirmasi memiliki buronan dengan nilai 1.320 juta berry. Berarti nilai buronan dari King di atas dari Queen. Lantas, sudah pasti jika tidak serta-merta hanya kekuatan Red Suite-nya saja yang bisa mengimangi King. Berikut adalah penjelasan dari Bung Irham. Kita akan mengambil perbandingan antara kejadian Whole Cake Island. Rasanya ada persamaan antara Katakuri dengan King. Mereka sama-sama merupakan komandan tertinggi bajak laut Yonko. Artinya sama-sama memiliki sifat yang tegas, tidak banyak mengoceh dan langsung bertindak. Saat di Whole Cake Island, saat hendak kabur dari kastil Big Mom, keluarga Germa berusaha bertarung dengan bajak laut Big Mom.
Vinsmoke Ichiji bertarung dengan Katakuri untuk bisa keluar dari kastil Big Mom. Di sini terlihat Ichiji tidak berdaya menghadapi Katakuri. Bahkan Katakuri tidak terluka sedikit pun. Nah, menurut Bang Irham ini, Ichiji adalah orang yang paling kuat dalam seluruh Sanji bersaudara. Lalu, bagaimana perbandingan kekuatan Sanji dan Ichiji? Jadi, pendapat Bang Irham, perbandingan kekuatannya adalah Ichiji dengan Sanji, King dengan Katakuri. Kemudian Sanji versus King, apa yang akan terjadi? Jadi kemungkinan jawabannya adalah tidak, dan bahkan untuk bertarung seimbang saja susah. Nah, jadi menurut prediksi dari Bang Irham ini adalah di pertarungan selanjutnya Sanji akan mendapatkan bantuan. Lalu, siapakah yang akan membantu Sanji? Yaps, jawabannya menurut teori ini adalah Zoro lah yang akan membantu Sanji. Oda Sensei lagi-lagi membuat kejutan yang luar biasa, membuat alur cerita yang tidak mudah ditebak oleh fansnya. Hal ini terjadi pada chapter 988, di mana banyak teori fans yang menyebutkan lawan King adalah Zoro atau Marco, tetapi malah lawan King yang pertama adalah Sanji. Ini benar-benar kejutan yang luar biasa. Tamagon dan Bang Irham masih sependapat untuk tetap bersikukuh bahwa King akan melawan Zoro. Lalu bagaimana benang merah ini akan terjadi? Kita bisa lihat beberapa panel yang ada pada chapter ini. Ada bangunan yang dipotong oleh Zoro pada chapter 980. Kemudian di sebelahnya, bangunan tempat Sanji terhantam pada chapter 988. Saat ini tidak ada yang tahu pasti bagaimana lokasi dari tepatnya Zoro berada. Scene terakhir dia masih terlihat bertarung melawan anak buah dari Kaido. Jadi Bang Irham ini merasa Zoro masih berada di sekitar bangunan tersebut. Dan jika memang benar Zoro masih berada di sana, berarti Sanji dan Zoro akan bertemu di sekitar area itu dan bertarung bersama. Kita bisa lihat perbedaan perbandingan antara Zoro dan Sanji dan juga King. King adalah Monster Beast Pirate, petarung di udara, dan pendekar pedang. Kemudian di sisi lain ada Sanji dan Zoro. Sanji merupakan petarung di udara dan juga monster dari Straw Hat Pirate. Kemudian Zoro adalah pendekar pedang berserta dengan monster dari Straw Hat Pirate. Jadi akan sangat pas bahwa mereka berdua akan melawan King nantinya. Bagaimana menurut kalian? Nah, Tamagon akan sedikit menambahkan teori dari Bang Irham ini. Jadi sebenarnya yang kita tahu Sanji sudah jauh-jauh hari diperlihatkan foreshadow-nya akan berhadapan dengan King. Lagi-lagi kita bisa merujuk ke Color Spread. Kali ini clue dari Sanji versus King bisa kita lihat jauh pada chapter 128. Kita bisa lihat pada Color Spread ini hanya Sanji yang tidak nyaman menaiki Pteranodon ini. Dan memang kita tahu sendiri buah iblis dari King faktanya adalah Pteranodon. Jadi bagaimana? Apakah bisa clue ini menjadi masukan Sanji memang benar-benar akan berhadapan dengan King? Kemudian kita bisa lihat juga sampul dari komik One Piece yang seakan memberi kita isyarat mengenai foreshadow pertarungan antara Franky melawan Queen. Pose dari mereka berdua memiliki kemiripan tentunya. Tak hanya itu, kali ini yang memang kita tahu Queen sangat suka dengan namanya teknologi. Bisa dilihat jelas dari tangan cyborg yang dia miliki. Tentunya Franky juga memang seorang cyborg. Bagaimana, cocok lagi bukan? Mungkin nanti Brook akan ikut membantu dalam pertempurannya melawan Queen di Onigashima. Jadi poinnya adalah Sanji dan Zoro akan melawan King. Franky dan Brook akan berhadapan dengan Queen. Bagaimana pendapat kalian? Kemudian kita masuk lagi ke panel terakhir yang dimana Aniki dengan barbarnya cross di muka Yonko. Pertama, Franky menyebut beberapa kalimat. Bukan masalah bagiku, selama itu bukan bunga. Kemudian ada apa dengan bunga? Ini juga sesuatu yang menarik. Kenapa tiba-tiba Franky mengatakan kata-kata yang tidak pernah dia ucapkan sebelumnya? Apakah maksud Oda Sensei di sini? Lalu, apa maksudnya bunga tersebut? Di sini mungkin Oda Sensei lagi-lagi ingin menyampaikan sesuatu yang menarik dari salah satu kebudayaan Jepang. Di Jepang, bunga memiliki sesuatu yang artinya sangat penting. Bahkan, ibu kota negara Wano Kuni di One Piece juga disebut dengan ibu kota bunga. Ada istilah terkenal di Jepang yaitu Hana Kotoba, yang artinya adalah bahasa bunga, di mana setiap bunga yang tumbuh di Jepang memiliki maknanya sendiri. Nah, Bang Irham tidak bisa membuat teori pasti dengan arti bunga yang disebut Franky ini. Tetapi kalau teori ini dicocokologi dari Color Spread di chapter 987, ini seperti Hana Hananomi. Di mana di sini berarti kita lihat Franky dan Robin benar-benar memiliki keterikatan. Kemudian contoh Hana Hananomi bentuknya adalah bunga dahlia, yang itu artinya selera yang bagus. Di mana di sini berarti Franky memiliki selera yang bagus, terbukti dari desain kapal dan senjata yang dibuatnya. Franky sangat memperhatikan setiap dari detailnya. Nah, dan yang terakhir kemudian ada yang unik lagi dari Franky ini. Dia seperti bernyanyi pada panel terakhir ini. Nah, apa yang dinyanyikan oleh Franky saat dirinya muncul bersama Brook mungkin referensi dari lagu Tachi Hiroshi.
Rock and Roll Riders pada tahun 1981. Ada sekitar 3 lirik di sana. I got right of the clock, I'm free like a wind, dan I'm just rock and roll rider. Aniki, kamu super sekali awau-awau. Nah, sekian penjabaran dari teori Bang Irham kali ini. Apa dari kalian ada yang sependapat dengan teorinya? Tulis analisa terbaik kalian di kolom komentar, oke? Dan tentunya Tamagon tunggu teori-teori liar dari kalian ke email Tamagon. Terima kasih sudah menonton.